Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Inka di Movinka. Kali ini kita akan ngebahas sebuah film web series yang tayang di YouTube berjudul Melancholia. Ini apaan, Mbak? Gak tahu. Selamat datang di toko generasi 90-an. Tempat di mana kamu gak cuma bernostalgia, tapi juga dapat mencari inspirasi dari setiap budaya pop di era 90-an. Jadi gue ingetin dulu dari pertama. Jadi gue ini kali ini gak akan ngebahas film Melancholia yang tayang di bioskop ya. Cuman ini adalah web seriesnya gitu yang tayang di YouTube. Ada 4 episode gitu. Satu episodenya itu sekitar kayak cuman 10-15 menit aja. Jadi bisa dibilang web seriesnya ini adalah kayak apa ya, background gitu ya, pengenalan karakter lebih dalam sebelum menuju filmnya. Film ini diproduksi oleh Visinema dan sutradarai dan ditulis naskahnya oleh Irsan Ramli. Dan untuk genre di film web series ini bisa dibilang tuh genre itu drama fantasi ya. Jadi bukan bener-bener pure drama realitas gitu. Jadi jujur nih, pertama kali gue nonton film ini, gue ngirain film Melancholia itu tuh kayak mirip-mirip kayak film bebas gitu. Jadi bener-bener yang wasak 90-an kental banget, yang ceria-ceria gitu. Karena kan kayak generasi 90-an Melancholia gitu. Tapi ternyata pas gue perhatiin gue orangnya lumayan detail. Jadi gue sebagai anak generasi 90-an, gue pernah melewati masa-masa remaja gitu tahun 90-an. Jadi gue lumayan paham lah gitu. Ada beberapa detail kok dari awal oke lah gitu, dari bajunya, rambutnya indah tuh kayak 90-an gue paham lah gitu. Tapi kayak saat itu kok dia udah ada handphone Android, terus oke, dan ini kan memang disponsori web seriesnya ini oleh Toyota gitu kan. Jadi mobil-mobilnya kan udah yang mobil-mobil masa kini lah, mobil Toyota yang keren-keren. Terus bahkan platnya ketulis di situ tahun 2024 platnya gitu. Jadi dan akhirnya gue do some research ya. Gue coba cari-cari referensi artikelnya, ternyata menurut Mas Angga Dwi Mas Songko yang juga merupakan salah satu saudaranya, itu bisa dibilang film ini tuh sebenarnya tema latarnya tuh pseudo film gitu. Jadi memang nggak dijelasin persisnya tahun berapa. Jadi dengan nuansa, jadi 90 tuh kayak nuansanya aja, dari bajunya, dari musiknya gitu. Tapi istilahnya episode film tuh kayak kita istilahnya berimajinasi sendiri, ini sebenarnya tahun berapa sih. Jadi nggak ada pakem khusus. Makanya gue awal-awal ini sebenarnya tahun berapa sih pengen nih. Jadi kan film ini tuh berkolaborasi sama 3 band di Indonesia tahun 90-an gitu. Ada band Padi. Nah, band Padi itu tokoh utamanya itu kan si Indah yang di tokoh utama di film web series ini ya gitu. Dari lagu Begitu Indah. Terus ada si Sevia tuh sahabat Indah, itu dari lagunya Silon Seven, Sevia. Sama ada satu lagi tuh Kirana dari lagunya Dewa ya. Cuman memang yang si Kirana itu di series ini belum dimunculin gitu. Jadi ini ada bintang-bintang muda gitu ya, kayak Agni Nihak tuh memerankan sebagai Indah. Terus Ari Irham sebagai Abi yang gue tau banget dia fansnya banyak banget. Terus nah di sini ada yang menarik nih, si Roy Sungkono memerankan sebagai Iqbal. Ini adalah mantannya si Indah gitu. Jadi gue sebelum nonton film ini, gue nonton film Quarantine Tales ya, dimana si Roy Sungkono ini memerankan salah satu filmnya di film Prankster. Dia menjadi salah satu YouTuber tukang prank yang istilahnya tuh vibes-nya beda banget gitu. Sama ada Taskia Namia, dia memerankan Sevia, sahabatnya si Indah. Jadi untuk sinopsis film ini tuh sebenarnya bukan film drama yang gimana-gimana ya gitu, kayak ya intinya sih petualangan seorang si Indah gitu, gimana dia dia lagi gelisah gitu, dia lagi mengalami suatu hal yang ya dia habis putus sama mantan pacarnya namanya si Bayu. Akhirnya dia nggak sengaja tuh ketemu toko ajaib lah gitu, toko generasi 90-an gitu, yang dimana si penjaga tokonya juga orang ajaib yang diperankan oleh si Revaldo gitu. Nah di situ dia sebuah benda namanya View Master gitu, dimana benda itu akan memberikan dia jalan keluar gitulah gitu ya dari permasalahan yang sedang alami saat itu gitu. Emang fantasi banget sih gitu. Jadi intinya kayak gitu aja sih, dari si Viewfinder itu kan nongol ya tuh, ada foto-foto ada foto mantannya si siapa namanya itu Iqbal itu, si Rasungkono. Terus dari situ dia kemana lagi. Jadi dia dari clue dari si Viewfinder itu menemukan akhirnya oh ya, intinya ketika dia berbuat baik sama orang itu akan membawa kebaikan bagi dirinya dan sekitarnya. Yang gue suka dari web series ini sih bisa dibilang sinematografinya oke gitu. Selama kan mereka banyak mengambil setting di Dufan ya, itu kan ada di Dufan itu pas lagi nuansa sore menuju malam tuh ada kayak bokeh-bokeh di belakang sih di korsel itu. Terus dan kalau lo perhatiin detail, terutama lo anak generasi 20, lo pasti tahu tuh barang-barang apa aja tuh yang ada di situ gitu ya. Kayak mulai dari
Oh ya, mereka datang awal kayak Rizky Pragusa, terus rambut bob ala Indah itu yang sempat hits banget tahun 90-an kalau pernah nonton film Beverly Hills. Terus kalau lo tahu dulu rambutnya Sarah di film Sidul tuh kayak gitu kan, rambutnya yang pendek-pendek gitu. Terus ada baju-baju 90-annya berasa, terus ada jam Baby G, itu gila tuh jam itu gue zaman gue SD SMP gitulah, kalau belum pakai jam itu kayak belum gaul gitu ya anak cewek, kalau cowok pakai jamnya G-Shock. Terus ada itu tadi Viewmaster itu ya, kayak alat buat ngeliat-liat gambar-gambar gitu. Terus ada kartu basket Panini, sumpah itu itulah yang suka ngoleksi-ngoleksi kartu-kartu basket itu buat pamer-pamer aja gitu, tuh sempat hits banget. Rambut belah tengah si Abi, si Ari Rahamsa itu, sama ada Meng Ding Dong, ya itu lumayan niat lah gue rasa sih propertinya untuk ngumpulin. Terus kalau lo perhatiin juga gitu ya, si Revaldo itu, si penjaga toko kaset itu, dia tuh berapa kali ganti kostum, ganti baju dengan gaya musisi tahun 90-an, musisi luar negeri gitu ya. Yang pertama tuh dia bergaya ala Robert Smith dari vokalis The Cure. Terus sempat jadi Kurt Cobain ya, Kurt Cobain. Terus sempat nggak tahu dia bukan musisi ya, cuman film ikonik 90-an saat itu adalah Edward Scissorhands yang diperankan oleh Johnny Depp. Sama terakhir itu dia jadi rapper Tupac Shakur, which is he's one of my favorite rapper ya. Bener Tupac Shakur tuh legend banget lah gitu dari West Coast gitu. Kalau untuk acting para pemainnya sendiri sih gue nggak ada masalah lah gitu. Jadi istilahnya nggak ada yang jelek tapi nggak ada yang terlalu stand out banget gitu, karena memang di sini kan emang bukan cerita yang menguras emosi gimana sih, enggak, jadi belum tereksplor banget sih gue rasa gitu ya. Cons-nya jujur ini bisa dibilang nih alur ceritanya tuh lumayan flat ya, nggak ada peak kejutan gimana gitu. Jadi kalau lo buat yang pengen ngarepin drama yang intens gimana sih, enggak, ini benar-benar datar gitu ya. Cuman ada beberapa juga sih mungkin teman-teman yang mungkin lebih relate gitu, ibaratnya dia istilahnya mencoba reconnect kembali sama mantan. Terus istilahnya orang yang teman-teman yang suka dengan film-film imajinasi tinggi dengan fantasi-fantasi gitu mungkin suka ya film ini gitu. Jadi sih kalau bagi gue pribadi sebenarnya film ini tuh memang kekuatannya itulah di properti-propertinya gitu kan. Terus ya kayak intinya bridging aja sih menuju film yang tayang di bioskop ya, which is gue sih jujur kenapa gue mungkin gak akan nonton ini film-film di bioskop karena gue belum berani ke bioskop ya, karena belum ada vaksin gitu. Teman dari teman-teman gue gitu yang udah nonton film Melancholy di bioskop ya cobain sendiri ya. Ada beberapa teman gue yang nggak suka, ada yang suka banget, yang nggak sukanya karena memang film ini bukan film yang buat seru-seruan, bener-bener film depresif, film tentang kehilangan, tentang sedih-sedih gitu. Tapi kalau yang suka sih katanya ya istilahnya filmnya itu bener-bener bisa menguras emosi, kita bisa terbawa masuk ke dunianya kayak gitu. Bawain aja teman-teman yang mungkin yang pengen nonton ke bioskop, sebelum ke bioskop coba deh nonton dulu ini si seriesnya, cuma 4 episode doang kok, cuma sebentar gitu. Mungkin akan lebih relate kali ya, atau mungkin bisa mengetahui backgroundnya si Indah kayak gimana gitu. Terus ya gue sih pribadi ya, kalau andaikan karena gue dulu gue suka banget sama musik hip hop, andaikan gue nggak tahu, bagi gue tuh kayak 90-an tuh kayak kebagi dua gitu loh, early 90s sama late 90s gitu ya. Cuman yang di film ini tuh rata-rata kayak musik-musiknya tuh bandnya itu kan yang agak late 80s ya, awal-awal andaikan gitu ada musik-musik kayak misalnya tema tentang hip hop, tentang pesta rap itu kan hits banget tahun 90-an ya, pesta rap. Atau kalau Iwake kan udah di film bebas ya, ini dia neo gitu, neo bourgeois itu mungkin lebih lengkap lagi ya, jadi nggak hanya dari musik pop aja. Itu I wish, itu maunya gue doang sih. Tapi buat teman-teman yang udah nonton web series ini, gimana kalau menurut kalian suka atau biasa aja ya, silahkan kita tulis aja di komentar. Terus yang mau nonton bioskop, jangan lupa kalau mau nonton bioskop ya udah silahkan, tapi hati-hati, jangan lupa dengan protokol kesehatan ya, wajib pakai masker, jaga jarak, mau cuci tangan. Oke, sekian dulu review dari aku. Jangan lupa like kalau kamu suka video ini, jangan lupa subscribe juga ya. Terima kasih udah menonton, bye-bye.